rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama berada di kesempatan yang indah ini. Saya Eri Aryani dan rekan saya Lydia Esther. Kita saat ini ada di program Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama kita Bapak Pendeta Fris Mowilos dari GPDI Samaria, Kampung Sidoarjo, Tulang Bawang, Lampung. Kita akan mendengar tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayaninya? Saya itu dipanggil Tuhan lewat mujizat kesembuhan. Nah, pada waktu saya sakit, saya diobat dokter, obat dukun, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya ingat kalau ada penyegaran rohani, semacam kebangunan rohani, biasanya diadakan oleh Pantekosta GPDI. Ya, pada waktu itu ya saya anggap waktu itu karena saya belum tahu, saya anggap itu mereka ibadah itu main-main. Karena loncat-loncat, tepuk-tepuk tangan. Jadi malah pernah mereka bikin kebangunan rohani, sempat dimarah oleh orang-orang yang ada di sekitar situ karena saya nggak percaya kan ibadah mereka. Akhirnya di saat aku sakit, aku ingat setiap kali mereka bikin kebangunan rohani selalu ada mujizat kesembuhan. Nah, disitulah aku ya mungkin roh Tuhan mulai bekerja pada waktu itu. Akhirnya saya ngambil keputusan saya harus menghadap gembala. Jadi saya ke gembala itu malam-malam minta bantu doa. Tapi pendeta itu bilang katanya kalau saya minta bantu doa cuman sekedar minta bantu aja, menurut dia nggak bakalan sembuh. Tapi kalau memang katanya sungguh-sungguh, pasti sembuh. Aku bilang saya sungguh-sungguh Pak. Baru didoain sama pendeta itu. Ya karena pada waktu dia doa pertama itu kan memang saya rasa ada perubahan. Tapi karena sifat manusia kan nggak ada rasa puas. Jadi aku 3 malam berturut-turut ke tempatnya dia, tempat pendeta Pantekosta itu. Akhirnya pertama, kedua saya rasa benar-benar ada perubahan. Baru ketiganya saya rasa benar-benar sudah pulih, sudah nggak ada rasa sakit lagi gitu. Baru saya minta dibaptis. Akhirnya saya mintanya sebelum dibaptis, maksudnya baptis dulu baru ikut ibadah. Tapi saya ditawarin si pendeta itu ibadah dulu, selesai ibadah baru dibaptis. Kemudian karena kampung saya di Manado itu di pinggiran Danau Tondano. Jadi kalau musim angin barat itu ombak besar. Memang waktu itu memang musim angin barat. Jadi tapi karena sudah ngambil keputusan dibaptis, ya saya ikut selesai ibadah baru turun ke danau itu. Saya selama 8 bulan nggak pernah keluar di rumah, nggak pernah mandi. Tapi saya heran waktu itu malam-malam saya dibaptis itu, wah sudah sampai di perut airnya kok nggak rasa dingin. Jadi benar-benar saya rasa mujizat Tuhan. Nah, disitulah saya dibaptis. Nah, mulai saat itulah aku sudah janji, ya memang
akan menyaksikan kasih Tuhan di mana saja aku pergi dan berada. Wow, panggilan Tuhan yang begitu luar biasa. Kira-kira Pak, apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Bapak? Pertama ya pergumulan saya rindu supaya banyak jiwa boleh dimenangkan gitu loh. Itu kerinduan saya yang pertama. Kemudian yang kedua ya untuk tempat ibadah itu lebih layak lagi gitulah. Kan waktu saya masuk di sini gerejanya masih semi permanen. Tapi 2015 baru saya robah, saya cor, baru tambahin tinggi semeter, baru diganti semua gentengnya Pak. Jadi sekarang udah jadi, tinggal mau pasang plafon, tinggal itu. Luar biasa ya Pak. Ada tidak Pak pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Yang paling mengesankan ya jemaat saya itu kalau Natalan itu semua pada ngumpul. Jadi ya bisa penuh gerejanya gitu. Tapi sekarang kan banyak yang merantau, jadi tinggal sebagian yang ada. Gitu. Itu pengalaman. Kemudian saya selama melayani pekerjaan Tuhan di Lampung dari tahun 2000 sampai sekarang, termasuk 3 kali mengalami ujian, yaitu tahun 2004 saya kena penyakit MAH. Selama seminggu sudah nggak bisa makan, susu aja sudah nggak bisa Pak. Jadi pikir saya, wah udah mungkin berakhir lah gitulah. Waktu itu nunggu yang kedua mau lahir, tapi istri saya di Lampung Timur. Jadi saya nggak kasih tahu kalau saya sakit Pak. Saya nggak mau kalau istri saya kecewa kan. Jadi saya nggak kasih tahu. Akhirnya saya sudah siapin baju 3 pasang. Saya bilang kalau sudah lahir kasih tahu. Jadi maksud saya aku tinggal nengok aja, langsung ke Manado, rencana manusia lah gitu. Tapi ternyata begitu aku ke sana, rupanya ketahuan juga dari orang tua mantu. Karena mereka perhatiin saya nggak mau makan, nggak bisa makan. Ketahuan kalau saya sakit, akhirnya dibawa ke dokter. 3 hari berturut-turut disuntik terus. Akhirnya lama-lama sudah bisa makan. Itu ujian yang pertama. Yang kedua itu 2009. Saya kena flek paru karena ternyata rupanya itu dari obat nyamuk bakar itu. Jadi 3 kali saya ke puskes, itu dokter bilang periksa dahak, padahal saya selalu bawa itu. Akhirnya karena nggak ada keputusan, saya pindah rumah sakit ke rumah sakit kabupaten. Saya ke sana itu langsung minta di ronsen, dan ternyata memang ada titik sedikit di paru. Jadi saya dikasih obat dokter, itu selama 6 bulan itu nggak bisa putus Pak. Jadi pagi sore harus minum. Akhirnya ya puji Tuhan sembuh lah 2009. Nah, yang terakhir ini 2018 saya ke Tangerang, tempat teman. Ya, waktu itu saya mau arah ke Kalideres.
Saya sebenarnya bisa naik kereta, cuman karena teman saya punya motor, ditawarin pakai motor. Jadi pakai motor sampai di apa namanya itu, di Jombang apa Serpong, sampai di Serpong baru bisa naik mobil. Ya waktu itu Pak, karena jalannya mulus, akhirnya saya bawa motornya ya kayak di kampung sendiri aja. Jadi motor-motor yang di depan saya lewat semua. Nggak taunya di depan ada tikungan Pak. Waduh, aku pikir kalau saya ngerem pasti jungkir. Kalau saya belok kiri pasti kaki kiri patah. Jadi aku hanya ikut miringan motor itu aja. Tahu-taunya datang motor arah berlawanan, dia juga nggak ngerem. Waduh, langsung ketemu, tapi sama-sama beat Pak. Jadi aku lihat temen yang saya bonceng itu orangnya berdiri. Yang 2 orang saya tabrak, dua-duanya berdiri. Saya mau salam, mau minta maaf, nggak diterima Pak. Dia minta bayar, malah minta 2 juta waktu itu. Saya bilang, Mas bawa ke bengkel Mas. Akhirnya begitu ke bengkel, ternyata motornya 1.200.000. Motor teman saya 800, memang pas 2 juta. Cuman teman saya bilang ya yang ditabrak aja yang dibayar, kalau motornya biar dia sendiri. Jadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ya kalau bukan Tuhan sudah lama nggak ada, dari 2018 itu 16 November. Itu ujian yang terakhir, yang ketiga. Jadi itu pengalaman di dalam pelayanan, ya banyak tantangan, cuman selalu rasa mujizat Tuhan selalu nyata. Jadi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Jadi aku pikir-pikir ada lagu kan yang bilang apabila jatuh tak akan tergeletak. Ternyata bukan cuma sekedar lagu, memang fakta. Jadi aku rasa pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Sampai saat ini ya masih bisa melayani gitu. Bersama Yesus ada hal-hal yang luar biasa. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dalam pelayanan. Dan pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan bagaimana Bapak mencukupi kebutuhan rumah tangga Bapak selama pandemi ini? Akhir-akhir ini, dari kalau nggak salah dari bulan Maret, saya kayak dikasih hikmat sama Tuhan. Ya setiap sebulan sekali saya melayani pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah saya, wilayah 15. Jadi pertama saya berkunjung ke ketua wilayah dulu, baru sekretaris, baru ada yang semacam penasehat gitu. Jadi ya hanya lewat pelayanan aja gitu. Jadi apalagi kalau di desa begini kan beda sama yang di kota. Kayak yang mungkin saya sudah pernah bilang sama Pak David, kalau ketua majelis daerah saya itu cuman perpuluhan aja itu 10 juta per bulan. Ya dia di Kota Madia, ibadahnya aja 3 kali sehari. Hari Minggu jam 7, jam 10 sama jam 4 sore. Jadi jemaatnya ya nggak muat kalau ibadah 1 kali. Jadi aku cuma ngatur waktu melayani di wilayah saya karena nggak bisa keluar daerah gitu. Jadi aku di wilayah aja sendiri. Tuhan pasti menyediakan ya Pak. Ada tidak Pak pergumulan hari-hari ini selain dari pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan berat untuk Bapak dan tim di pelayanan gereja Pak? Oh ya, kalau di gereja yang saya sudah bilang tadi ya cuman untuk masang plafon itu aja sama pagar lah. Luar biasa, Tuhan ada dalam pergumulan kita. Nah Pak, kira-kira yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Bapak? Ya harapan saya sih kalau bisa ya Tuhan kirim jiwa-jiwa baru kan. Jadi suasana ibadah ya lebih
lebih semangat gitu. Karena di tahun 2019 kan ada mujizat Tuhan Tuhan kirim alat musik itu lengkap Pak, satu paketnya. Jadi keyboard, speaker sama mic lengkap. Jadi biasa cuman pakai gitar, sekarang pakai ada alat musik gitu loh. Itu 2019 bulan Mei. Kemudian 2019 bulan Agustus Tuhan kirim kendaraan motor Pak. Itu lewat jemaat saya pernah layani di Pekalongan. Karena waktu itu saya nengok anak saya di Semarang. Nah, dari Semarang saya mampir ke Pekalongan. Jadi ada ibadah malam, orang lain yang layani Pak. Jadi aku cuman bersaksi aja. Tapi karena saya nginep, besok paginya saya ditugaskan untuk melayani. Jadi selesai ibadah, siangnya aku minta pamit sama pendetanya, gembalanya. Tiba-tiba gembala itu bilang, Pak Mowilos, tolong minta alamatnya yang lengkap Pak, sama nomor HP Bapak. Ada jemaat yang tergerak mau ngasih motor. Wah, saya kaget Pak. Ya saya pikirkan nggak mungkin lah seorang gembala, seorang pendeta bercanda toh. Ya saya kasihlah alamat saya yang lengkap sama nomor HP. Itu bulan Juli saya melayani di Pekalongan. Agustus tiba-tiba ya ada telepon. Waktu itu saya diundang dari gereja Katolik untuk menghadiri pengeresmian gereja. Jadi sudah doa makan, bunyi HP-nya. Saya tanya, ini dari mana? Dari Jakarta. Sekarang di mana? Saya sekarang ada di depan gereja Bapak. Wah, kaget saya Pak, akhirnya nggak jadi makan, saya pamit sama panitia Pak. Saya bilang ada tamu di rumah. Ternyata dari jauh saya lihat ada mobil Hiace berhenti. Lebih dekat ada motor di mobil itu. Jadi saya udah rasa kemungkinan ini yang dikirim. Ternyata benar Pak, tapi orang yang bawa agak ragu, jadi dia minta KTP Pak. Dia bilang ya, tolong Pak minta KTP-nya, saya kasih. Ternyata cocok sama alamat yang dia bawa Pak. Langsung diturunin motornya, difoto di depan gereja, fotonya langsung dikirim ke Pekalongan. Itu Pak, mujizat Tuhan 2019. Jadi nggak lagi pakai yang motor yang lama itu sampai keringatan ngengkolnya. Sekarang tinggal main pencet aja. Sama dengan musik, nyolok aja udah nggak lagi di setem Pak. Itu kemurahan Tuhan di tahun 2019 yang mendorong saya untuk lebih maju lagi dalam pelayanan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fritz yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pelayanan Bapak serta keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Fritz. Bagi rekan-rekan yang terbeban dan rindu untuk mendukung pelayanan daripada Bapak Pendeta Fritz, saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa uluran tangan kasih dari saudara sangat berarti bagi hamba Tuhan. Dan semua yang saudara berikan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memberikan janji bahwa setiap orang yang memberikan dengan sukacita akan dibalas dengan berkat yang berkelimpahan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita semua memiliki karunia, bakat, dan kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Bapa Surgawi. Ketika kita dilahirkan,
kita membawa karunia, bakat, dan kemampuan ini bersama kita. Kadang-kadang kita tidak menggunakan bakat kita karena kita takut kita bisa gagal atau dikritik orang lain. Kita hendaknya tidak menyembunyikan bakat-bakat kita. Kita hendaknya menggunakannya. Kemudian orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa surgawi kita. Tuhan senang ketika kita menggunakan bakat-bakat kita dengan bijaksana. Dia akan memberkati kita jika kita menggunakan bakat-bakat kita demi manfaat untuk orang lain dan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan menciptakan bumi dan manusia tidak apa adanya atau sekedarnya saja. Tuhan menciptakan semuanya dengan potensi yang besar untuk sebuah perkembangan. Di segmen topik kita hari ini, kita akan membahas tentang dengan yang ada padamu. Di tengah-tengah kita sudah bergabung bersama kita, Bapak Pastor Paulus Sitinjak ya Pak ya? Betul. Dari GBI Shalom Tanjung Priuk. Ya, selamat bergabung ya Pak. Selamat Tuhan datang Yesus Pak memberkati. Pastor. Shalom, apa kabar? Sehat, luar biasa. Puji Dan Tuhan, Puji Tuhan. dahsyat luar biasa. Kita akan banyak belajar tentang dengan yang ada padamu bersama Pastor Paulus Sitinjak. Dan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pastor menyangkut dengan pelayanan, apakah di mata Tuhan terdapat level-level tingkat atau besar kecilnya jenis pelayanan, Pak? baik, saya akan menjawab. Pada pandangan Tuhan, tidak ada level, tingkatan atau besar kecil jenis pelayanan. Oh ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Misalkan jenis pelayanan sekolah minggu. Di dalamnya ada pendidikan, ada pengajaran, ada membangun karakter, bahkan pengenalan Kristus Yes. sejak dini, sejak anak-anak. Yes, betul. Bahkan itu akan meningkat menjadi pelayanan tunas remaja, teens, youth, dewasa muda, wanita bijak, pria sejati, bahkan terus sampai pelayanan di manula, bahkan tingkat umum. Contoh tingkat umum, kita akan mempelajari di sana mengenal KUL, Komsel, pelayanan misi, bahkan saat ini pun pelayanan media. 1 Korintus 12 ayat 12 dan Roma 12 ayat 4 berkata, sama seperti satu tubuh dengan banyak anggota. Jadi setiap anggota tidak sama melakukan tugasnya. Jadi one body with many members. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi pandangan Tuhan atas jenis-jenis pelayanan sama dan penting. Amin. Amin. Yes. Berarti walaupun sekolah minggu yang kelihatannya level paling Yes. kecil itu ternyata penting sekali Benar, untuk pertumbuhan benar. ke gereja Yes, di masa depan ya Benar, itu ya benar. Pak Pastor ya. Ya, betul Luar sekali. biasa. Betul sekali. Luar biasa. Ya. Pak, muncul pertanyaan, apakah melayani Tuhan itu hanya sebatas di gereja? Tidak. Melayani Tuhan itu fokus kita bukan hanya di gereja. Fokus kita berangkat lagi ke rumah tangga, keluarga, betul. Yes. pekerjaan. Seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kau akan Amin. menjadi saksi. Pertama di Yerusalem, Ya. Yudea, Samaria, bahkan sampai bangsa-bangsa. Jadi fokus pelayanan tidak hanya di gereja. Dan itu akan terus meningkat. Di mana kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Meluas ya Pak ya, Yes. sampai ke ujung bumi. Yes. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Pak, kalau kita jemaat Tuhan itu orang awam nih ya Pak umumnya itu sangat menghormati orang-orang yang melayani di atas mimbar tuh. Ya. Seperti pendeta, WL, ya singer, pemain musik ya. Dan khususnya pendetanya tuh pelayan firman-Nya yang Ya. sangat diagungkan ibaratnya ya Pak ya. Nah, sehingga tidak sedikit mereka berpikir bahwa kelak yang akan banyak menerima kemuliaan atau mahkota upah dari Tuhan itu Ya. adalah mereka yang melayani di atas mimbar, Pak, Oh. atau yang menjadi pelayan firman. Bagaimana menurut Pak Pastor tentang hal ini? Baik. Ketika kita melayani pelayanan di bawah mimbar, contoh usher atau kolektan, lalu pelayanan di atas mimbar, baik dia worship leader, singer, choir, bahkan pelayan firman Tuhan, tetap sama. Penghormatan, saya akan garis bawahi, penghormatan terhadap dari manusia itu kurang.
Dan itu tidak kita pentingkan, bukan tujuan kita. Namun penghormatan kepada Tuhan itulah yang penting. Seperti Amin. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pelayan-pelayanku berada. Iya. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Hormati. Bapa. Waduh, luar biasa ya Pak ya. Yes. Berarti pelayanan itu tidak melihat di atas Di atas mimbar mimbar atau di bawah mimbar. atau bagian yang terkecil yang Ya, hanya benar. sebagai kayak seperti OB, susun kursi. Benar. Itu benar. juga berharga di Semua mata Tuhan. dihormati Tuhan. Dapat upah yang sama ya Yes, Pak ya. benar, Puji Tuhan benar. Pak Pastor. Ya, benar. Penghormatan di mata Tuhan. Yes, Ya, luar benar. biasa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kita sebagai anak Tuhan, pasti semua orang itu mempunyai idola ya. Iya. Idolanya hamba Tuhan ini, figurnya hamba Tuhan ini. Nah, jadi muncul pertanyaan, Pak. Bolehkah kita sebagai anak Tuhan menginginkan jenis pelayanan hanya karena kita terinspirasi oleh orang yang kita kagumi, Pak? Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah Tuhan mengaruniakan sesuatu kepada kita untuk melayani Tuhan? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Saya akan jawab. Boleh saja kita terinspirasi dan termotivasi di dalam pelayanan. Contoh, saya termotivasi dan terinspirasi oleh pendeta A. Luar biasa pelayanannya. Dan ini membangun kita untuk maju dalam pelayanan, untuk terus belajar, untuk terus menggali firman Tuhan. Dan ini yang membawa talenta dan karunia kita semakin meningkat, bukan dengan ikut-ikutan. Ya. Sehingga pelayanan kita menjadi mundur, tidak bergairah dan tidak semangat, bahkan pelayanan itu menjadi kendur. Demikian. Dan bagaimana kita mengetahui potensi apa yang kita miliki dan karunia apa yang kita miliki? Tentu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Amin. Untuk mengetahui apa talenta dan karunia kita untuk melayani Raja di atas segala Raja itu. Amin. Amin. Terus gali, terus cari, mohon Roh Kudus untuk memimpin talenta dan karunia kita untuk melakukannya dengan luar biasa. Amin. Yes. Jadi artinya kita boleh saja ya terinspirasi dengan pendeta-pendeta Yes. yang besar, Itu semangatnya yang- ya, mungkin. benar. Itu yang Dan membawa itu bisa gairah membawa kita gairah Yes, bersemangat. Ya, Untuk betul. Jadi Termotivasi. Ya, Ya. betul. Jadi kita punya motivasi, Yes, Pak ya. benar. Jadi saya juga setuju dengan Pak Pastor. Ya. Puji Demikian. Tuhan. Ya. Pak, tidak sedikit anak-anak Tuhan itu, bahkan mungkin kita sendiri nih Pak, pernah merasa kecil hati ketika melihat teman-teman kita memiliki pelayanan yang lebih baik. Ya. Atau kemampuan di dalam pelayanan yang lebih baik, lebih hebat. Contohnya nih, suaranya lebih bagus kalau WL, kemampuan bermain musiknya lebih luar biasa. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita merasa demikian, Pak Pastor? Ya. Sikap kita tidak putus asa dan tidak menyerah. Karena apa yang diberikan Tuhan, talenta dan karunia, sangat spesial bagi setiap kita. Dan saya percaya karunia dan talenta yang Tuhan berikan itu dahsyat. Tinggal kita mengasah dan menggalinya untuk menemukan potensi yang maksimal dari kita. Sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak kecil hati, Iya. bahkan tidak mencoba menyembunyikannya. Seperti perumpamaan talenta, mendapatkan 5, dia gali menjadi 5, mendapatkan 2 menjadi 2. 1 jangan sembunyikan, Iya. jangan jadi jahat dan jangan jadi malas. Iya. Terus gali. Dan ini yang membawa potensi kita dan talenta kita untuk kita melayani Tuhan menjadi luar biasa. Jangan kecil hati, jangan patah hati. Amin. Luar Amin. biasa. Jangan kecil hati, tapi terus tingkatkan kemampuan Yes, talenta kita, ya Pak ya. benar. Puji Tuhan, Pak Sekali, Pastor. betul. Haleluya. Nah, Pak, ada pesan Tuhan, ada pesan Bapak tentang orang-orang yang tidak memiliki skill secara khusus, tetapi dia rindu untuk melayani. Baik. Pesan saya, firman Tuhan mengatakan, engkau akan kuberikan mata kapak. 2 Raja-Raja 6 ayat 5-7. Mata kapak ini berbicara mengenai suatu kepercayaan, barang pinjaman, talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk kita membangun rumah kehidupan kita. Amin. Rumah kehidupan itu berupa 3T. T yang pertama, time, waktu. Mungkin kita tidak mempunyai skill yang mumpuni, namun kita punya waktu untuk melayani Tuhan. Amin. T yang kedua, talenta. Gali talenta kita
Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Yes. Lalu yang ketiga T-nya, treasure, harta. Mungkin kita tidak memiliki skill yang mumpuni, mungkin kita tidak mempunyai waktu, tapi kita mempunyai harta untuk kita bagikan menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Dan jika pemberian itu berdasarkan dengan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan tidak ada padamu. Demikian. Amin. Berarti tidak ada alasan untuk tidak Yes, melayani Bapak benar, Astur ya. benar, Puji benar. Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian merupakan yang paling fundamental yang harus kita hidupi. Juga menjadi pengakuan kita bahwa sumber kemajuan dan perkembangan kita adalah Tuhan. Bukan kekuatan atau besarnya kekuatan kita sendiri. Kita harus ingat akan fondasi atau tempat berpijak mencapai kemajuan itu adalah maju bersama Tuhan, berkembang di dalam Tuhan, sehingga terwujudlah berkat bagi bangsa dan negara dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat mengembangkan potensi diri melalui pelayanan, berkembang dengan memberikan buah, sebab buah adalah bukti bahwa kita memiliki potensi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Paulus Sitinjang yang sudah berkenan menjadi narasumber kali ini, dan Tuhan Yesus pasti memberkati ya Pak ya. Haleluya. Kita akhiri segmen topik kita kali ini. Kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan untuk kita mengenai dengan yang ada padamu bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh suatu diskusi yang menarik dengan topik dengan yang ada padamu yang tadi kita bisa saksikan di segmen kedua. Hari ini apa kata firman Tuhan dengan topik ini? Saya pernah membaca bahwa ada sebuah sekolah kepemimpinan yang akan diluncurkan oleh sebuah gereja mengadakan lomba gambar logo yang akan diadakan dan harus melambangkan nilai-nilai kepemimpinan Kristen. Nah, di akhir periode perlombaan, ya, yang keluar sebagai juara lomba adalah sebuah logo dengan gambar tongkat yang sangat bagus. Oleh orang yang mendesain logo tersebut dijelaskan bahwa tongkat yang ia gambar adalah tongkat Musa yang digunakan selama memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tongkat ini adalah tongkat yang dimiliki oleh Musa. Kita coba buka di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan buat rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak dapat dielakkan bahwa Musa adalah salah satu pemimpin terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah dunia. Ia memimpin jutaan orang Israel keluar dari Mesir dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun menuju Kanaan. Kisah tongkat Musa sendiri bermula dari kisah ini. Ya, setelah meragukan akan kelayakan dirinya sebagai utusan Tuhan, Musa meragukan kemampuannya dalam berbicara dan meyakinkan bangsa Israel. Ia merasa tidak pandai berbicara, berat mulut, berat lidah. Padahal ia tahu bahwa untuk meyakinkan bangsa Israel dan berbicara kepada Firaun, ia memerlukan keterampilan berbicara. Atas keraguan kemampuannya, Tuhan bertanya, "Apakah yang ada di tanganmu?" Seperti yang tadi dikatakan di Keluaran 4 ayat yang kedua. Apakah yang ada di tanganmu itu? Menarik sekali. Kembali Tuhan tidak menyangkali kemampuan Musa dalam berbicara. Seperti halnya ketika Tuhan juga tidak menyangkali bahwa Musa itu bukan siapa-siapa.
Hal ini ditegaskan secara implisit ketika Tuhan berjanji akan menyertai lidah Musa dalam berkata-kata dan mengutus Harun, kakaknya, untuk menjadi juru bicara Musa. Tuhan berfokus pada apa yang ada di tangan Musa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai seorang gembala kambing domba mertuanya, Musa hanya memiliki tongkat yang membantunya dalam berjalan jauh. Tongkat yang membantunya mengarahkan kambing domba. Bahkan tongkat yang siap digunakan untuk melawan hewan buas yang akan menerkam kambing dombanya. Di tangan Musa, Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular dan kembali berubah menjadi tongkat ketika Musa memegang ekor ularnya. Di dalam Keluaran 4 ayat 4 yang tadi saya bacakan buat saudara-saudara, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Musa hanya dengan tongkatnya, ya, Tuhan memanggil kita untuk melayani, bukan dengan apa yang kita tidak miliki. Perhatikan baik-baik. Tuhan memanggil kita untuk melayani bukan dengan apa yang tidak kita miliki, melainkan dengan apa yang kita miliki. Amin. Jika kita merasa kecil melihat pelayan-pelayan gereja yang memiliki talenta, memiliki suara bagus, pandai bermain musik, dapat memimpin ibadah dan sebagainya, saya mau katakan kita tidak perlu merasa minder. Apa yang kita miliki, itu yang diminta Tuhan. Amin. Ada sebuah kisah dari seorang ibu yang berperan penting dalam keberhasilan kebaktian kebangunan rohani dari D.L. Moody. Ya. Ibu ini berdiri di pinggir jalan dan menyerukan kepada setiap orang yang ia jumpai untuk menghadiri ke KKR Moody. Ternyata dengan apa yang ia miliki, mulut yang disertai dengan sebuah kerinduan membuat KKR tersebut dipenuhi oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukankah kita memiliki sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya? Saya mau katakan hari ini, jangan minder, jangan ragu. Serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja melalui hidup kita. Rekan-rekan terkasih, Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita miliki. Dia meminta apa yang ada pada kita untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.